Oke, yang belum diunduh PPT-nya silakan diunduh. Kalau belum bisa sekarang, tolong perhatikan yang saya jelaskan dahulu. Nggak usah dicatat. Nanti ada beberapa bagian saja, jadi nggak perlu kamu catat keseluruhan. Nanti kamu bisa sambil menyesuaikan dengan PPT yang sudah saya upload. Keluarkah screen-nya? Screen-nya keluar nggak? Belum, Bu. Bentar ya. Belum, Bu. Iya, bentar. Sudah muncul ya? Ada, Bu. Sudah, Bu. Kita melanjutkan materi yang Jumat kemarin tentang metode grafik, tapi saya akan ngulang tentang cara memodelkan. Jadi kita akan belajar dari yang soal cerita, bagaimana cara memodelkannya. Oke. Rasanya semua udah join, udah saya cek semua. Info apapun akan saya update di WA. Terus tujuan di WA kan kamu kan megang HP, jadi setiap saat bisa lihat. Kalau e-learning kadang nggak tiap saat kamu ngecek. Tapi usahakan sehari atau sejam sebelum kuliah dimulai, Prolin itu kamu ceklah situs e-learning kamu. Karena saya sudah ngatur absennya biasanya di situ. Dan materi sudah pasti saya upload di sana. Jadi absen kita via e-learning, ada jamnya. Saya nggak bisa extend lama-lama. Kemauan dari Unsri, absen itu sesuai dengan jam kuliah. Jadi kalau 10.30 sampai 13, buatnya seperti itu. Cuma saya selalu mundurkan dengan majukan absennya sama mundurkan finishingnya. Tujuannya kamu yang nggak bisa sign in atau login, jadi bisa. Materi juga pasti akan saya upload di sana. Jadi sejam lah minimal sebelum kuliah dimulai, kunjungilah dulu si e-learning itu, absenlah di sana, sama downloadlah materi yang akan saya sampaikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemodelan program linear, kemudian metode grafik untuk kasus minimasi, kalau kemarin yang maksimasi. Oke, saya ulang kembali. Ini model umum program linear. Ciri khas dari model umum program linear, kita punya yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini bisa berbentuk maksimumkan atau minimumkan. Ya. Kemudian dia salah satunya, kita baru belajar yang single, jadi kalau dia nggak maksimumkan, berarti dia minimumkan. Z sama dengan gitu, C1X1, C2X2, sampai CNXN. Kita punya bagian bawah itu namanya set kendala. Jadi kalau ada salah ketik fungsi kendala, tolong diperbaiki, namanya set kendala. Kendalanya tergantung dari kasus, ada berapa banyak kendala yang akan ditampilkan. Kemudian kendalanya berbentuk pertidaksamaan maupun persamaan. Jadi tandanya ada kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Salah satunya. Boleh kombinasi, misalnya kendalanya ada 3, semuanya tandanya kecil sama dengan. Boleh seperti itu semuanya. Atau ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sama dengan juga boleh. Ciri khas ketiga dari program linear, kita punya satu yang namanya kendala non-negatif. Non-negatif artinya 0, atau positif. Ya. Ini keterangannya,
Z itu adalah fungsi tujuan yang akan kita cari nilai optimumnya, baik maksimum atau minimum. Kemudian C1, C2, Cn itu namanya koefisien fungsi tujuan. Jadi Z sama dengan 5x1 tambah 6x2. 5 sama 6 itu namanya koefisien fungsi tujuan. Atau bisa kita sebut dengan namanya parameter. Kemudian X1, X2 sampai Xn itu namanya variabel keputusan. Yang akan kita cari nilainya berapa. Di kendala kita punya nilai A11, A1n sampai AMN. Artinya itu koefisien pada kendala. Kemudian B1, B2 sampai Bm, kapasitas solusi kanan kendala. X1, X2 sampai Xn, syarat non negatif untuk setiap variabel. Itu lihat screen saya masih. Oke, kita ke contoh soalnya. Siapa yang mute itu? Oke, cara memodelkan. Ada suara Ibu ya? Ada, Bu. Oke, cara memodelkan. Contoh yang kemarin, yang di pertemuan kedua, pertemuan pertama. Kita belum buat modelnya, itu baru contoh bahwa ini maksimum. Contohnya, Bayu Furniture, dia produksi 2 jenis produk. Yang pertama, meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Untuk buat satu kursi dibutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba, keuntungan, satu meja untungnya $8, kemudian tiap kursi untungnya $6. Sekarang kita akan menentukan bagaimana kombinasi terbaik, berapa jumlah meja dan kursi yang harus kita produksi, supaya labanya maksimal. Nah, ini contohnya. Jadi kita misalkan dulu, kita punya 2 produk, meja sama kursi. Kita misalkan mejanya X1, kursinya X2. Tidak mau pakai X1, X2, mau pakai AB oke, mau pakai XY juga boleh. Jadi misalkan X1-nya meja, X2-nya kursi. Nggak harus selalu dibikin tabel, tergantung ya tipe kamu pengennya apa. Kalau saya lebih suka tabel, jadi lebih gampang bacanya. Ada yang bisa langsung silahkan. Jadi saya buat di sini, kita punya namanya kendala. Kendala kita ada 3 di situ. Kenapa saya buat 3? Karena kita punya namanya perakitan, finishing, sama laba.
Kita punya kendala namanya perakitan, finishing, sama laba. Perakitan untuk X1, katanya X1 si meja tadi dia butuh, di soal tadi dia butuh 4 jam untuk perakitan. Makanya kita buat 4 di sini. Dan 2 jam untuk finishing. Jadi hati-hati di kolom X1, meja artinya perakitannya 4 jam, finishingnya 2 jam. Kemudian kursi katanya rakitnya butuh 2 jam, sama finishingnya 4 jam. Jumlah jam yang tersedia untuk si perakitan tadi 60. Kalau jumlah jam yang tersedia artinya kita nggak boleh lebih dari 60. Makanya tandanya kecil sama dengan 60. Kemungkinannya cuma gini ya, kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi nggak ada yang cuma kecil dari, tapi tidak ada sama dengannya, nggak mungkin. Cuma lebih besar dari, bukan lebih besar dari sama dengan, nggak. Jadi cuma ada 3. Jadi cuma ada 3, kecil dari, besar dari, atau sama dengan. Ini yang benar. Nggak mungkin dia ada kecil, ada besar. Ini salah. Oke. Terus kalau sudah dibuat seperti ini, kita punya satu lagi tuh yang namanya laba. Keuntungan. Meja tadi untungnya 8, kursi tadi untungnya 6. Kalau data ini sudah kita kumpulkan semua, kita udah boleh mulai yang namanya membentuk model. Jadi model pertama itu fungsi tujuan. Kasusnya apa tadi? Katanya berapa yang memaksimumkan keuntungan? Seperti yang saya cerita hari Jumat kemarin, kalau keuntungan, penjualan itu pasti maksimumkan. Kalau bisa dapat duit sebanyak mungkin. Jadi maksimumkan Z sama dengan 8X1, artinya $8 untuk X1 untuk meja, ditambah $6 keuntungan untuk X2. Dengan kendala apa? Kendalanya ada dua tadi kan, perakitan sama finishing. Jadi bacanya per baris kalau seperti ini. Makanya ini udah saya buat dalam tabel dalam bentuk berbaris. Jangan bacanya dari atas ke bawah. Kalau kamu bacanya dalam bentuk kolom dari atas ke bawah itu namanya X1 sama X2. Kalau kita bacanya seperti membaca buku dari kiri ke kanan, itu namanya per baris. Jadi 4X1 tambah 2X2, 2X1 tambah 4X2. Nih ya. 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 48. Jangan lupa kendala non-negatif harus dan wajib ditulis di model program linier. Jadinya X1, X2 besar sama dengan 0. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Adakah pertanyaan? Belum, Bu. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Itu produksi tas. Produksi tas mereknya Dora sama SpongeBob. Jadi kita boleh misalkan tuh. Dora sama SpongeBob. Doranya kita misalkan X1, SpongeBob kita misalkan nanti X2. Untuk buat tas itu, perusahaan punya 3 mesin. Ada namanya mesin 1, mesin 2, sama mesin 3. Mesin 1, dia khusus untuk memberi logo Dora. Mesin 2 khusus untuk memberi logo SpongeBob. Ini contoh-contoh yang saya ambil aja di internet ya. Mesin 3, dia khususnya untuk menjahit tas dan membuat resleting untuk zippernya. Setiap lusin Dora, tas Dora, mula-mula dikerjakan di mesin 1-2 jam. Dia nggak perlu mesin 2, langsung lanjut ke mesin ketiga selama 6 jam. Kalau tas SpongeBob tidak diproses di mesin 1, tapi dia dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan dikerjakan di mesin ketiga selama 5 jam. Jumlah maksimumnya, mesin 1 cuma bisa 8 jam, mesin 2 kerjanya cuma bisa 15 jam, mesin 3 30 jam. Untungnya tas Dora tadi $3, SpongeBob $5. Permasalahannya kita akan menentukan berapa banyak
berapa banyak tas merek Dora dan SpongeBob yang kita buat supaya mesin 2, langsung lanjut ke mesin ketiga selama 6 jam. Kalau tas SpongeBob tidak diproses di mesin 1, tapi dia dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan dikerjakan di mesin ketiga selama 5 jam. Jumlah maksimumnya, mesin 1 cuma bisa 8 jam, mesin 2 kerjanya cuma bisa 15 jam, mesin 3 30 jam. Untungnya tas Dora tadi $3, SpongeBob $5. Permasalahannya kita akan menentukan berapa banyak tas merek Dora dan SpongeBob yang kita buat supaya labanya bisa maksimum. Jadi, ini kita misalkan X1-nya Dora, X2-nya SpongeBob. Kendalanya kita buat. Nih, ada kendala tadi kan kalau tadi finishing sama perakitan. Perakitan sama finishing. Sekarang kendalanya berarti mesin 1, mesin 2, mesin 3. Si SpongeBob Dora tadi 2 jam di mesin 1, tidak pakai mesin 2 berarti 0, 6 jam di mesin 3. SpongeBob tadi tidak pakai mesin 1 berarti 0, 3 jam di mesin 2 sama 5 jam di mesin 3. Batasnya berapa? Mesin 1 kerjanya maksimumnya cuma 8 jam. Jadi kecil sama dengan 8. Mesin 2 kecil sama dengan 15. Mesin 3 kecil sama dengan 30. Screen-nya muncul nggak masih? Masih, Bu. Masih, Bu. Muncul, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Banyak yang telat-telat ya masuknya. Udah mau jam 11. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat fungsi tujuannya. Maksimumkan Z sama dengan $3 untung untuk X1, $5 untung untuk X2. Kendalanya 2X1 kecil sama dengan 8. Bacanya dari kiri ke kanan ya. 2 untuk X1. Harusnya kan 2X1 tambah 0X2. Dua X1 tambah 0X2 harusnya. Tapi karena X2-nya 0 ya udah nggak dipakai. Kemudian 0X1 tambah 3X2. Jadi cukup 3X2 kecil sama dengan 15. 6X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 30. Kendala non negatif jangan lupa, karena cuma 2 variabel berarti X1, X2 besar sama dengan 0. Tujuan pertemuan hari ini kamu bisa ngubah soal cerita itu menjadi model seperti ini. Seperti tugas kamu kemarin. Nah, soal yang ketiga, minimasi. Kasusnya minimum ini. Dia perusahaan sebuah toko Tomingse. Dia produksi 2 merek pupuk. Nah, berarti 2 variabelnya. Standar sama super. Dia udah nyatakan dalam bentuk tabel, lebih gampang lagi. Jadi standar, dia butuh nitrogennya 2 kilo. Bukan butuh. Kandungan nitrogennya 2 kilo per sak. Terus kalau standar itu punya fosfatnya 4 kilo. Sama halnya, super. Super itu punya nitrogen 4 kilo, fosfatnya 3 kilo. Petani itu butuh paling sedikit, nah ini kata kuncinya, paling sedikit. Petani butuh paling sedikit 16 nitrogen dan 24 kilo fosfat. Kalau paling sedikit berarti harus lebih besar sama dengan tandanya. Paling banyak lebih kecil sama dengan. Harganya si pupuk standar $3, supernya $6. Petani ingin mengetahui berapa banyak saksi yang harus dia beli supaya harganya minimum tapi kebutuhannya maksimum. Kalau seperti itu ceritanya, ngeluarin duit berarti kasusnya minimum. Oke, ini contohnya. Jadi
jawabannya gimana? X1 kita misalkan standar, X2 super. Mau diganti X1 super, X2 standar juga boleh. Kalau diganti artinya hati-hati dalam data yang diberikan. Ini tabelnya udah kan? Tadi kan 24 sama 43. Nitrogen paling sedikit berarti lebih besar sama dengan 16. Fosfat paling sedikit lebih besar sama dengan 24. Nggak bisa berarti ya, harus upgrade. Jadi, fungsi tujuannya gimana? Minimumkan, harganya 3 kan tadi, Z sama dengan 3X1 tambah 6X2. Dengan kendala, 2X1 tambah 4X2 besar sama dengan 16. 4X1 tambah 3X2 besar sama dengan 24. Kendala non negatifnya jangan lupa kembali. Bedanya cuma di min. Kalau tadi max, tandanya kendalanya kecil sama dengan semua. Sekarang minimum, tandanya besar sama dengan semuanya. Sekarang contoh yang ini belum saya kerjakan, coba. Coba buatlah si model program linearnya. Nih. Dia produksi 2 jenis jaket. Oh, saya lupa. Oh iya, benar. Jaket standar sama jaket super. Jadi kamu misalkan X1-nya standar, jaket standar, X2-nya jaket super. Itu keterangannya udah dikasih tahu. Coba buat. Kata kuncinya, berapa kapasitas produksi optimum untuk kedua jenis produk tersebut supaya diperoleh keuntungan maksimum. Jadi, artinya berapa banyak jaket standar dan jaket super yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimum. Berarti maksimumkan fungsi tujuannya. Cobalah. Saya kasih waktu, coba buat dulu. Coba dibuat-buat fungsi tujuan sama kendalanya. Saya nggak tahu ini lockout nggak bentar lagi ya. Kalau lockout sambung lagi. Kurang dari sama dengan 100. Kesalahan utama mahasiswa suka bacanya gini. Ingat kita baca data itu kayak kita baca tulisan. Kita baca tulisan itu kan dari kiri ke kanan. Jadi bacanya 4X1 tambah 6X2. Penyakitnya orang tuh suka gini, 4X1 tambah 4X2, 6X1 tambah 2X2. Itu yang suka salah. Jadi hati-hati. Kayak kita baca biasa sih dari kiri ke kanan. Jadi datanya dibuat sini, 1200. Dek, dia tapi nanti itu dek. Iqbal, saya nggak itu bal. Tapi tidak ada yang nanti. Yang mau coba? Ini Bu mau coba. Siapa? Siapa tadi yang mau coba? Saya nggak kedengeran namanya siapa. Weni Bu. Oke. Saya buat share screen udah rasanya. Kamu bisa share screen deh. Apa langsung mau sebut aja? Sebut aja. Ya, bentar. Mana ya PPT saya tadi? Saya bingung kan kalau pakai laptop. Bentar.
Oke, apa fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya 401 ditambah Oke, Max 300 atau Min dulu. Bentar. Misalkan dulu. Misalkan apa? Variabelnya kamu pakai apa? X1 standar, 2 super. Oke, ntar saya sambil tulis. Muncul nggak ya? Muncul nggak di sekalian? Muncul, Bu. Tulisan tangan Ibu muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Misalkan X1-nya standar, X2-nya super ya? X2-nya super. Oke, jadi fungsi tujuannya Z max sama dengan 400 X1 ditambah Max Z ngomongnya. Max Z Ya, sama dengan maksimum Z sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2. 400 X1 ditambah 300 X2. Oke, dengan kendala Hanya 4X1 ditambah 6X2 dengan kendala berapa? 4X1 4X1 tambah 6X2 tandanya kecil dari sama dengan 1200. kecil sama dengan 1200. Terus satunya 4X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 800. Terus X1-nya kecil sama dengan 250. X2-nya kecil sama dengan 300. X1 X2-nya besar sama dengan 1 X2-nya dari sama dengan 0. besar sama dengan 0. Oke. Boleh dicatat di yang di screen saya itu. Data yang di tabel benar untuk kendala 1 sama kendala kedua, data di tabel. Ada pengecohnya di situ. Diperkirakan permintaan produk standar maksimum 250 unit per bulan. Jadi kalau kita nggak teliti, kendala yang ketiga sama kendala yang keempat, bentar ya. Kalau kita nggak teliti, kendala yang ketiga, yang warna kuning ini, nggak kita masukkan. Jadi kita cuma 2 kendala kalau kita nggak teliti. Ya. Jadi ada 4 kendala sebenarnya di situ. Karena kita ngelihat di tabel, kebiasaan contoh 3 contoh sebelumnya yang saya sampaikan tadi, cuma ngeliat tabel tapi nggak ada tambahan, ini kan ada tambahan nih. Maksimum 250 unit sama 300 unit. Jadi kalau maksimum artinya kecil sama dengan. Itu modelnya. Seperti yang di screen itu. Udah? Udah di screenshot atau mau dicatat? Sudah ya? Saya lanjut ke yang lain. Ini udah dicatat belum screen-nya? Mau dicatat nggak? Nggak muncul, Bu, screen-nya, Bu. Yang tulisan tangan Ibu tadi muncul nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Muncul, Bu. Hah? Muncul, Bu. Yang tulisan tangan tadi? Yang dibacakan sama Ibu tadi muncul? Sudah dicatat ya yang itu? Ada yang nggak muncul, Bu. Ada yang nggak muncul di tempat dia? Iya, Bu. Nggak muncul, Bu. Masih muncul yang PPT. Terlock out loh kita sudah sebentar lagi. Terlock out nggak?
Enggak ya? Sudah habis waktunya, masihkah? Saya masih join kan? Waktunya udah 40 menit. Coba kita lihat Masih, putus Bu. enggak?